Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita telah sampai di surah Abasa ya. Sebagaimana di video-video sebelumnya kita telah membahas surah Abasa sampai di ayat ke-31. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan dari ayat 32 sampai ayat 37. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li'an'amikum. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membacakan surah Abasa ayat ke-32 sampai 37, sebagaimana biasa kita coba untuk menjelaskan seperti apa cara membacanya tadi, baik panjang pendeknya maupun cara penekanan pada huruf-huruf yang harus ditekan ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah, perhatikan pada ayat ke-32 terlebih dahulu. Di awal ayat terdapat tanda tasdid ya pada huruf mim. Ya, sebagaimana biasa teorinya adalah jika di awal ayat terdapat huruf tasdid ya, seperti ini, maka tidak perlu dibaca ya. Ini berlaku huruf tasdidnya atau tanda tasdidnya berlaku jika kita menghubungkan atau kita membaca secara langsung ayat ke sebelumnya dan ayat setelahnya. Misalnya di sini ayat 32, jadi ayat 31 kita baca langsung sambung ke huruf ayat ke-32, maka huruf mim bertasdid boleh dibaca ya. Tapi kalau di awal ayat maka tidak perlu dibaca atau tidak perlu dianggap ada ya tanda tasdidnya. Seperti itu ya. Baik, perhatikan di sini. Mata'al, perhatikan huruf ta dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Mata'al lakum. Kemudian huruf tanwin an bertemu dengan lam bertasdid, maka kita leburkan huruf tanwinnya masuk ke huruf lam yang bertasdid, tanda ini ya. Kemudian kita tahan dan tekan ya. Mata'al lakum. Jadi tanwinnya hilang, masuk ke huruf lam bertasdid. Mata'al lakum. Kemudian wali'an. Wali'an a, huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Mata'al lakum wali'an amikum. Wali'an'amikum. Kemudian kita lanjut ayat 33. Fa'idha, kemudian huruf dha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Fa'idha ja, kemudian huruf ja dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Fa'idha ja'atis, kemudian huruf T langsung sambung ke huruf So bertasdid ya. Kita tahan dan kita tekan. Fa'idha ja'at
Kemudian huruf ha, huruf so, mohon maaf, huruf so dipanjangkan 6 harokat karena di depannya di atasnya terdapat tanda tasdid yang langsung bertemu dengan tanda tasdid ya, tanda garis 5 harokat bertemu dengan tanda tasdid, maka ditambah 1 harokat menjadi 6 harokat ya. Fa idza ja'atis sakhah, kemudian huruf kha ditahan sedikit ya, kurang lebih 2 harokat, sakhah ya, karena terdapat tanda tasdid. Lalu huruf ta marbutoh yang di ujung dirubah menjadi ha sukun ya, sebagaimana teorinya di Iqra 5 ya. Kalau di situ dijelaskan kalau huruf ta marbutoh berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita, meskipun di tengah-tengah ayat, kalau kita berhentikan bacaan kita pada huruf ta marbutoh, maka berubah menjadi ha sukun ya, berubah menjadi ha sukun. Fa idza ja'atis sakhah ya, jadi ta marbutoh yang ini di ujung dirubah menjadi ha sukun ya. Baik, kita lanjut ayat ke-34. Yauma, huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Yauma yafirrul, huruf ro berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Yafirrul, kemudian huruf ru langsung sambung ke huruf alif lam qamariyah ya, yang sukun ini ya. Yauma yafirrul mar'u min akhih, huruf khi dipanjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 ataupun 6 harokat ya, karena di depan huruf khi terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini huruf hi disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat ataupun di ujung bacaan kita ya. Yauma yafirrul mar'u min akhih, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ayat ke-35. Wa ummihi, kemudian huruf mim bertasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Wa ummihi, kemudian huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di bawahnya terdapat tanda alif kecil yang ini ya. Wa ummihi, kemudian wa abi, huruf b dipanjangkan, boleh 2, boleh 4 ataupun 6 harokat karena di depan huruf b terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf hi disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Wa ummihi wa abih, kemudian kita lanjut. Wa sahibatihi, perhatikan huruf so dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa sahibatihi, kemudian huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di bawahnya terdapat alif kecil ya. Wa sahibatihi, kemudian wa bani, huruf ni dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf ni terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf hi disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Wa ma wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi wa banih. Kemudian kita lanjut ayat ke-37. Likullim, perhatikan huruf lam bertasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Likullim, kemudian huruf li langsung sambung ke huruf mim bertasdid berharokat sukun.
Sedangkan di sini namanya alif yang berfungsi sebagai hamzah wasol atau hamzah penyambung antara huruf sebelumnya dan huruf setelahnya ya. Di sini ya, perhatikan. Likullim. Jadi huruf li langsung ke mim yang sukun ya. Likullim ri'im. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan mim bertasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Huruf tanwinnya menghilang melebur ke huruf mim ya. Likullim ri'im. Likullim ri'im minhum. Likullim ri'im. Ya, jadi tanwin in bertemu mim bertasdid, maka kita tahan dan kita tekan 2 harokat ya. Likullim ri'im minhum. Minhum yauma idzin. Kemudian huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Yauma idzin. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan sya ya, maka huruf tanwinnya ya kita dengungkan dan kita samarkan ya. Yauma idzin ya, jadi didengungkan dan disamarkan. Tanwin bertemu dengan huruf sya ya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nui. Ini huruf a sukun ya, sya'nui. Kemudian huruf tanwin un bertemu dengan ya bertasdid, maka tanwin unnya menghilang melebur ke huruf ya bertasdid. Kita tahan dan kita tekan, lalu kita dengungkan 2 harokat. Yauma idzin sya'nui ya, nuyugh sya'nui yughni sya'nui yughni. Huruf ni dipanjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 dan 6 harokat ya, karena di depan huruf ni terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini huruf hi disukunkan atau dimatikan ya, karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Likullim ri'im minhum yawma idzin sya'nui yughni. Seperti itu ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita kembali mereview atau mengulang bacaan kita ataupun pelajaran kita pada kesempatan hari ini agar sobat di rumah bisa mengikuti setelah tadi kita jelaskan bersama ya. Baik, sebelum kita memulai sebagaimana biasa kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, kemudian melancarkan dan juga memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.